wajib banget penonton karena film ini nyeni banget, nyunda banget, nyelingkuh banget ya. Yo, balik lagi bersama gue di channel Absurdia. Hidup absurd, film absurd, review pun absurd. Oke, jadi pada video kali ini kita bakal bahas film Indonesia lagi, bos. Kalau kemarin kita udah bahas Esok Tanpa Ibu dan autobiografi, nah kita bakal bahas film 2022 yang berjudul Before, Now, and Then. Akhir-akhir ini gue banyak banget itu nonton film Indo ya. Gue baru sadar gitu, ternyata film Indo tuh banyak yang dewa-dewa, bos. Itu banyak yang bagus, banyak yang berpotensi. Oh, absolut cinema gitu. Contohnya Before Now and Then ini ya. Film ini disutradarai oleh Mbak Kamila Andini ya. Film ini berlatar di tahun 1960-an, 1965 tepatnya, pasca, ya kalian tahu ya pasca apa di tahun itu. Cuma di film ini lebih disudutkan ke perspektif perempuan di dunia 1960 era Indonesia waktu itu. Film ini berangkat dari seorang gadis atau seorang perempuan bernama Mbak Nana ya. Ia di sini dihantui oleh masa lalunya, yaitu mantan suaminya yang dia tuh gak bisa move on ibaratnya dari suaminya ini. Alih-alih dia pengen move on, dia tuh menikah dengan Pak Lurah. Dan film pun beranjak atau time skip ya, 15 tahun silam setelah ia menikah dengan Pak Lurah, bagaimana kehidupan si Mbak Nana ini. Tapi setelah 15 tahun ternyata ia dihantui kembali oleh masa lalunya tersebut. Itu ya sinopsis cerita dari film Before, Now, and Then. Yang gue suka dari film ini berlatar di tahun 1960, yang dimana kita tahu 1960-an di era Indonesia itu ya, kalian tahu ya, Orde Lama ke Orde Baru, bagaimana gitu kondisinya yang sangat panas, keras, mulai dari politik, ekonomi krisis ya. Tapi film ini diangkat dari perspektif wanita gitu ya. Kalau kita tahu 60 itu biasanya tentang laki-laki, tentang tentara, tapi di sini kebalikannya, bos, tentang perempuan, dapur gitu, rumah ya. Jadi emang kebalikan antitesisnya dari masa yang kita tahu di sejarah, dan film ini lewat perspektif perempuan, ibaratnya dampak dari peperangan tersebut. Contoh di suaminya yang menghilang. Dia di sini sudah digambarkan 15 tahun menikah gitu, setelah time skip dari awal film dia udah menikah dengan Pak Lurah, tapi ternyata dia masih dihantui rasa bersalah ya. Anti drama-drama yang bikin nangis gitu ya, maksudnya yang nggak menjual ketangisan. Film ini kelihatan jujur, pelan gitu, realistis, bagaimana melihatkan seorang perempuan yang mempunyai rasa bersalah gitu atas dampak dari era tersebut. Nah gitu kira-kira ya. Dan film ini juga bukan tentang mengulik batinnya si Mbak Nana juga. Film ini juga memperlihatkan bagaimana dunia patriarki di era Indonesia waktu itu, terus memperlihatkan tentang rumah tangga yang ibaratnya poligami, bos. Poligami kan, cinta segitiga apa namanya ya, saya nggak tahu itu poligami apa bukan, pokoknya selingkuh gitu ibaratnya si bapak lurah ini, bos. Terus di sini juga memperlihatkan bagaimana kebebasan dari seorang perempuan gitu mencari makna hidup sebenarnya, apa yang dia mau gitu, yang dia cari di sini gitu ya. Ini film ini membahas tentang semua itu, dan menurut gua mantep banget gitu. Bukan sekadar rasa bersalah doang, tapi banyak banget yang dieksplor dari film ini. Ditambah lagi nih membawa kearifan lokal gitu dari adat Sunda ya, bos ya, terutama untuk negara Indonesia ini ya, karena emang nyunda banget gitu, mulai dari bahasanya, bos. Gua nggak usah lihat subtitle ya, mohon maaf nih Prime Video, gue udah ngerti gitu bahasa dia karena gue nyunda ya, punten. KDM Bandung, Bapak Aing, bos. Acting dari pemerannya juga bagus ya kan. Pemeran utamanya Happy Salma, terus ada Bening Suara juga. Bening Suara main lagi anjing. Gila, kemarin kita bahas di autobiografi, dewa banget aktingnya di sini juga ya, walaupun fokus utamanya bukan ke dia, tapi di sini dia menjadi gambaran atau simbolis gitu dari karakter yang cukup dieksplor, cukup kuat juga atau disatirkan, dan aktingnya bagus banget, bos. Walaupun dia itu berangkat dari adat Sumatera ya kan, bahasa-bahasa Sumatera, kalau kalian tahu Ngeri-Ngeri Sedap itu ya, logat Sumatera dia itu kencang banget, kuat banget. Tapi di sini dia memainkan adat Sunda dengan bahasa-bahasa Sunda yang halus, berhasil menurut gua. Ditambah lagi dia menjadi simbolik suami patriarki,
walaupun dia memuji istrinya gitu ya, "Kamu cantik, kamu sangat beautiful," gitu, "kamu terlihat makin cantik," gitu ya. Tapi ternyata dia tuh mempunyai selingkuhan. Di situ penggambaran atau kesatiran yang ditunjukkan oleh Camilla Andini lewat karakter si Bening Suara atau suaminya atau Pak Lurah ini berhasil menurut gue ya. Ibaratnya dia tuh muji si Nana itu formalitas doang biar kelihatan sayang atau kelihatan masih cinta gitu. Tapi ternyata dia mempunyai selingkuhan, Bos. Selingkuhannya Laura Basuki. Mantap. Ini piala. Udah nih teteh-teteh Sunda. Laura Basuki cukup mencolok ya walaupun porsinya itu sedikit, dia di sini cuma jadi gambaran pendukung dari karakter utama, cuman ya cukup oke gitu bagaimana ia menjadi simbolik pendukung dari perempuan tersebut. Bukan dari cerita dan karakter utama doang gitu yang bagus, tapi dari sinematografi juga bagus, detail-detail kecil gitu ya, production, terus visual, color grading. The best bos, Absolute Cinema bro ini bro ya. Mulai dari visual gitu yang kehijauan di sini, emang film ini berlatar di kota Bandung ya. Kalau kalian tahu kota Bandung itu ya emang identik dengan pepohonan, persawahan gitu, nyunda banget ibaratnya. Jadi emang visualnya agak kehijauan di sini bos, color gradingnya ya lebih tepatnya. Terus visual yang sangat pelan, bukan cuma asal nempel doang, tapi dari sinematografi visual juga bercerita bos. Karena di ending film ini juga nggak dikasih eksplisit secara dialog, cuma ya visual aja kita udah bisa dapat gitu konklusi dari film ini apa. Ditambah lagi scoring audio, waduh itu juga deng 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 deng, wah anjing itu pas gue menonton dengan scoring yang ditampilkan seolah-olah ada sesuatu rahasia yang pengen dibongkar gitu dari scoring yang sangat tense dan Absolute Cinema itu bos, berasa nonton Dexter. Gue anjing gila, tense-nya tuh dapat gitu dari scoring walaupun filmnya itu berjalan dengan sangat pelan gitu, slow burn, tapi tense-nya itu bisa dibangun dari scoring aja gitu. Ibaratnya ada batin, ada rasa bersalah yang sangat besar atau rahasia yang sangat besar yang pengen diungkapkan gitu dari film ini ya. Film ini pun memunculkan mimpi-mimpi yang bisa gue bilang surrealis. Ya, mungkin surrealis ya. Ini ya pendapat gue kayak surrealis gitu ya. Tiba-tiba ada sapi di rumah, tiba-tiba ada segerombolan laki-laki yang ingin menangkap gitu ya, tiba-tiba dia ada di hutan gitu, ibaratnya ya surrealis banget. Gue suka gitu bagaimana teka-teki atau misterinya itu dimunculkan lewat mimpi atau dunia yang agak aneh. Dan kalau gue perhatiin lama kelamaan kayak dari cerita, mulai dari scoring juga ya, dari audio, dari visual, ini tuh mirip banget sama film luar, filmnya Wong Kar-wai yang berjudul In the Mood for Love. Kalau kalian udah nonton In the Mood for Love, ini benar-benar sama banget bos. Mulai dari cerita yang emang rasa bersalah, masa lalu yang kembali lagi, mulai dari visual sinematografi mirip. Jadi ibaratnya Before Now and Then ini atau Nana ibaratnya adalah In the Mood for Love versi kearifan lokal. Gila, ini versi Indonesianya bos. Wong Kar-wai apa itu? Bercanda ya, bercanda. Ini Camilla Andini the best gitu ya. Dia yang buat film Yuni ya. Itu film Yuni juga bagus banget katanya ya. Walaupun gue belum nonton, tapi ya walaupun gue udah agung-agungkan dewa-dewakan dari tadi film ini, banyak banget yang hal yang gue puji gitu dari film Before Now and Then ini. Tapi rasanya gue masih menemukan beberapa kekurangan gitu dari film ini. Gimana kalau kita lihat konklusinya dari film ini tentang perempuan yang merasa bersalah dan mencari kedamaian atas rasa bersalah tersebut. Dan dia pun bebas gitu. Tapi dari konklusinya tersebut, gue tuh kayak kurang dapet hal yang kuat. Walaupun endingnya ini ditutup dengannya Absolute Cinema, ending dari film ini. Cuma sebelum endingnya atau bagian akhir konfliknya itu, atau bisa disebut act 7 kalau di film, itu gue kurang dapet gitu. Kenapa dia harus tiba-tiba kembali lagi ke masa lalunya? Nah itu gue kurang dapet di situ bos. Ibaratnya kayak oke, gue ngerti informasi, cuma secara pengalaman menonton gue nggak dapet aja gitu rasa bersalah, momen triggernya. Dan ditambah lagi ekspektasi gue terhadap scoringnya yang gue udah agung-agungkan, dewa-dewakan ya, karena scoringnya the best banget bos. Itu membuat gue ekspektasi tinggi gitu terhadap filmnya. Gue berharap ini di akhir tuh bakal mengeksplor atau satir ke era Indonesia tahun 60, itu bakal dieksplor kegelapan pemerintah atau ibaratnya masa di era tersebut.
tapi ternyata ya enggak gitu ya, downgrade banget ekspektasi gue anjing. Ternyata ya tentang perempuan yang merasa bersalah aja, cuma ya itu lebih ke subjektif aja ya. Tapi menurut gue ini film yang wajib ditonton kalau kalian emang suka ngebedah film atau lebih ke enak banget gitu, pecinta film atau yang emang enak buat ngikutin film-film slow burn, kalian wajib banget menonton film Before Now and Then ini ya. Film ini ada di Prime Video, buruan nonton sebelum hilang videonya. Sebelum hilang filmnya gitu ya. Kalau gue bisa kasih rating buat Before Now and Then ini, gue bakal kasih rating 8,2 dari 10 ya. Walaupun gue udah dewa-dewakan, cuma ya udah gitu. Ini dewa banget gitu buat kualitas Indonesia, tapi kalau kita in general secara film dunia gitu ya, yang ada di bumi ini ya ini cukup bagus, cuma ya nothing special ya. Tapi ini bagus banget gitu buat kategori Indonesia dan kalian wajib menonton ya kalau kalian pencinta film slow burn. Ya, mungkin segitu aja ya pembahasan gua mengenai film Indonesia satu ini ya, film berjudul Nana atau Before Now and Then lebih tepatnya. Ini film tahun 2022 ya. Kalau kalian tertarik atas filmnya, kalian wajib menonton film ini. Tapi jangan pakai ekspektasi apa-apa ya ini filmnya, karena ya berjalan pelan, ya cuma mengikuti rasa bersalah dari karakter utama ya. Dan ya kalian boleh lah ngikutin kalau kalian pengen melihat adat Sunda atau kalian pengen melihat Indonesia di era 60 dari perspektif perempuan. Ibaratnya di sini tuh dari dampak peperangan itu bakal gimana. Nah, itu perspektifnya dari film ini, Bos. Jangan lupa subscribe, like, and komentar di channel Absurdia ini supaya makin mantap, semakin rajin upload gitu ya. Gue Absurdia, izin pamit. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Damn.